Memang iya, bulu binatang tersebut jika sudah copot dari tubuhnya dianggap bangkai dan tidak boleh terhamal, terbawa bagainya. Tapi itu apabila tidak masyakkah ihtiram. Tak pelihara atau dalam jumlah banyak. Adapun masih dalam jumlah sedikit, dimaafkan. Boh mana yang tanya? Watai tak mengapajuh jika dalam jumlah sedikit dan mudah memelihara tarah. Berbeda dengan jumlah telur dengan jumlah yang sangat banyak, yang sangat merepotkan atau menyulitkan jika harus kita cuci. Maka itu dimaafkan karena masyakkah tak pelihara. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a ma ba'. Allahumma ya muyassir yassir wa la tu'assir bi jahin nabil bashir nadhir. Yang mulia seluruh para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dan terima kasih atas pertanyaan yang baru saja disampaikan. Hampir dapat dikatakan jumhur ulama sepakat. Jumhur ulama sepakat bahwa meninggalkan solat baik dengan sengaja, tertidur atau terlupa, maka mengqadhanya adalah wajib. Bahkan jika solat itu ditinggalkan min ghairi uzrin, tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, di samping mengqadhanya wajib, bahkan menyegerakan mengqadhanya juga wajib. Karena meninggalkan solat dengan sengaja dan mengqadhanya wajib, dan menyegerakan mengqadhanya wajib untuk supaya ibra azimah, terlepas tanggungan dengan Allah, sampai-sampai diharamkan melakukan aktivitas yang tidak sama hukumnya dengan mengqadha solat. Atau yang lebih penting, karena mengqadha solat hukumnya wajib, menyegerakan mengqadha wajib, maka hanya dibolehkan mengerjakan perbuatan lain selain mengqadha solat boleh, tetapi perbuatan lain selain mengqadha solat itu bersifat juga wajib, yang bersifat daruri, yang tidak boleh tidak, seperti makan, minum, ambil rezeki, yang kemudian tidak bisa dilakukan pada waktu yang lain. Maka hanya itu sajalah pekerjaan yang boleh. Maka mentasarufkan, mengelola atau mempergunakan waktu yang lapang untuk selain mengqadha solat bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, bahkan hitungannya sangat banyak, yang mungkin secara normalnya pun kalau dikadha setiap hari belum tentu habis, maka mempergunakan waktu untuk selain qadha salat dan selain dari aktivitas yang bersifat darurah, yang bersifat emergensi, mesti bersifat mendadak yang tidak mungkin ditunda. Selain itu, maka hukum mengerjakannya adalah haram. Maka termasuk dalam cakupan haram itu adalah mengerjakan solat yang bukan wajib, maka hukumnya haram. Tetapi haramnya itu bukan min haitsu huwa, bukan dari diri solat itu sendiri, tetapi lil ghair, karena punya waktu dan kesempatan mengqadha solat, kemudian tidak kita qadha, lantas kita ambil waktu itu, kita pergunakan waktu itu untuk solat sunat. Syekh Ali Shubram Mulasi dalam catatan kaki kitab Nihayatul Muhtaj Imam Ramli, kemudian dinakal oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Nihayatul Zain, orang yang mengerjakan solat sunat padahal dia punya hutang solat wajib yang memang ditinggalkannya karena sengaja, walahu syai'ani, untuk dia dapat dua. Yang pertama, ditinjau dari diri solat itu sunat, dia dapat pahala. Ditinjau dari segi dia telah mempergunakan waktunya meninggalkan wajib, kemudian tidak dipergunakan mengqadha, dia dapat dosa. Dosanya karena tidak mempergunakan waktu untuk qadha solat, pahalanya karena mengerjakan solat sunat. Namun pun demikian,
ada pendapat yang boleh kita taklid. Misalnya ada orang yang mengerjakan solat tarawih, dia masih banyak meninggalkan solat wajib. Surah-surah atau pemahaman dan penjelasan seperti ini boleh kita berikan kepada orang-orang yang sudah mau beribadat. Jadi tak pegah surah-surahnya ke urang-urang yang memang katim ya'bud, katim merenung, baik urang yang baru teruk. Karena kenapa? Kalau Allah yang kita jelaskan itu begitu, kemudian dia baru saja mau bertaubat, lagi anak muda haji, baru ijak sembahyang tarawih. Lalu kita beratkan dia nyairon anda jika tidak mengqadai solat. Bahkan jika anda mengerjakan tarawih, solat anda itu haram. Anda tak dapat pahala. Yang ada cuma dosa. Jadi jika yang tak pegah haji, karena ji hurung dalam siap diterima ngatamenan, yang terjadi adalah akhirnya tarawih pun tidak dikerjakannya, malah yang terjadi itu adalah dia juga tidak mengqadainya. Di malam bulan puasa buka ajuan min hana itu gede. Lagi biasa aju duduk. Anak ayat tarawih, gepegah dengku hang habis sembahyang tarawih, menyuhana tayuhana dak kata sembahyang dah. Dah chat. Ipakak ngon lain dah. Bai wong ngon tarawih hoi, noyak menako. Wa tarawih hana pekerja, anda chat. Di saat yang sama dia juga tidak mengqadai. Nah, ada saat-saat tertentu yang konteks laginya boleh tamat pendapat yang membolehkan mengerjakan solat nafilah, solat sunat walaupun belum mengqada solat wajib. Kemudian solat wajib akan kita qada pada waktu lain dalam konteks contoh tarawih. Ibnu Salah dalam fatwa beliau ditanyai, bolehkah man alaihi salatun fawaidun? Orang-orang yang di atas tanggungannya salatun fawaid, solat-solat yang telah luput. Hal yajuzu alaihi, bolehkah untuknya mengerjakan solat sunat atau wajib mempergunakan waktu mengqada solat? Fa ajaba, beliau memberi jawaban boleh. Jadi kerana min yang mamam semayangnya, baik tak pegahnya ile, tak pegah sunyo ile. Tengku dengar-dengar lagi yo ya. Untuk dah bahas yang semayang ile lapu. Tapi kaza acid, namanya dah kun. Baik tak tekan. Munyuhana nak kaza yang baik pegak menan. Jadi baik pegak lagi kan. Betul ya tanya pemahaman yang betul. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Hasyiah dalam Tuhfatul Muhtaj juz yang ketiga dalam kitabus shalah, bal yahrumu alaihi tasarrufu baqiyati azmani, haram kepada dia mempergunakan semua waktu yang dia miliki itu untuk mengerjakan selain daripada mengqada salat. Illa ma ada alaihi, kecuali sesuatu yang tidak boleh tidak bagi dia. Maka termasuk dalamnya adalah dalam Yanatul Talibin juz 1, yahrumu alaihi tatawwu, haram kepada dia mengerjakan solat sunat. Jadi yang surah betul, harus tak pegah bak tempat yang betul, bak orang yang betul, dalam suasana yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang imam yang solat, terserah rakaat berapa, rakaat pertama, rakaat kedua. Kemudian ketika dia sedang solat batuk, maka akhirnya tanpa sengaja ia menelan dahaknya. Kasus-kasus seperti ini pernah terjadi dan ada penjelasannya. Dahak itu dalam bahasa hadis nukhamah namanya. Kebetulan tadi pagi saya membaca kitab Hasyiah Syanwani ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah karangan Imam Syanwani, penjelasan masalah ra'a sallallahu alaihi wasallam nukhamah, Nabi melihat dahak di masjid. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i dan mazhab jumhur berpendapat nukhamah atau dahak itu najis. Dan menelan dahak itu jika sengaja maka ikut membatalkan solat. Lantas jika sudah batal solat tersebut karena menelan dahak atau mungkin yang sejenis dahak atau ulak, muntah, ulak, gerap itu ibu, kemudian kembali ditelan, maka membatalkan solat. Tetapi membatalkan solatnya itu tidak sampai kepada membatalkan wudu. Jadinya hana sama itu bi gentek ngai itu bi ngeno gena. Jadi menelan dahak itu dikiaskan kepada makan. Karena termasuk sebagian dari perkara yang membatalkan solat makan, minum. Jadinya kira makan.
Adapun gentut puno ma kharaja min ahadis sabila ini, keluar sesuatu dari dua jalan, ia membatalkan wudu plus menyokap batal wudu, ia otomatis membawa kepada batal sembahyang. Nyo diri batal sembahyang. Jika sudah batal, maka tugas tunggu imam, ya dia keluar. Kemudian tata cara dia ya boleh menjadi makmum bagi imam yang lain. Adapun bagi pengganti imam itu jika mungkin dia boleh berjalan dari di belakang imam itu langsung berjalan ke depan, namun tidak mesti sampai ke tempat itu. Jadi dah kantor imam hana mecih buat gedang nunggu imam. Tengah tak ada ngetio rame-rame di kuil mana. Sabar langkah matang jauh tanya ngurungnya mana kaja ke nunggu imam. Adapun tergedi hana tak ada. Sama juga antara nunggu imam dengan makmum sama bari. Solat sah tapi makruh. Tak boleh lebih bahu tanya mana mentah bacuk kaja. Setekadar getepu tanya imam. Yang mana? Kemudian tata cara melanjutkan solat bagi imam yang batal, di mana misalnya dia batal sedang baca Fatihah, ya kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim, qra' tu batuk pernah gaun rumah ka betul. Ya kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim dah ulangnya dan ukunya. Dah hana masjid tidak mesti harus berjalan ke tempat itu. Boleh satu langkah sudah. Adapun misalnya kejadiannya ketika tahiyat akhir, apakah karena kasus muntah kemudian dia menelan kembali atau batuk atau meminum darah yang banyak, adanya urung darah ego, jadi pah apa tu gatai guti ke keh guti dengan lidah, pernah itu bit uku ya menjipa di darah jai gejib ya, dan jumlahnya banyak bukan sedikit, maka batal sembahyang. Ya, menyokap batal sembahyang. Kalau sudah batal solatnya, cara menggantikannya karena dalam posisi tahiyat akhir hana pelai tiak suk kena hana payah daya menan. Hinan juta zalim. Pada duduk imam karelah banyak. Tengok ikut duduk imam dah zalim lagi tengok je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok je duduk imam. Maka disunnahkan sebelum solat itu istikhlaf. Disunnahkan bagi imam sebelum proses solat berjamaah itu istikhlaf. Istikhlaf itu adalah menunjuk orang yang akan menggantikan dia jika dia uzur. Tunjuk. Ya menan. Jadi istikhlafnya itu dilakukan imam. Umpama tunggu imam, tunggu amri. Tolong ini, gue. Boleh anda orang kena. Yang istikhlaf ke. Adapun punya gedenya lepak amri kan istikhlaf mikanya makmum bisa mal dengan lu. Gure-gure anda orang kena. Yang kan istikhlaf, istilahnya gedenya ada tunggu imam. Gantau gebi kodo nyon tu munyo relah-long ron gantau. Yang sunnah hukum jih segala sembahyang. Istikhlaf. Baik itu nyok di jamaah lain, gure-gure anda orang kena. Yang kan istikhlaf kun. Yang pakat dang samping konyan. Ya. Jadi lagi kan. Istikhlaf itu adalah ditunjuk oleh si imam pengganti dia, siapa tahu separuh perjalanan solat uzur. Itu istikhlaf, sunat hukumnya. Sehingga ketika rela sembahyang mono hana mupreh-prehnya so kan tahu. Inilah perlunya istikhlaf. Maka begitu juga dalam konteks duduk tahiyat akhir, batal solat karena misalnya meminum muntah. Dengan batal solat tersebut, maka oleh pengganti imam yang telah istikhlaf yang kali itu nyok puno tinggal ke salim. Pada tempat duduk roh ke. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak pelai gak jali mangkat terakhir. Nak pelai kau nya gak fikir cara tu dia tu betul ke dah ke penjara. Di baik truk tingkahnya. Jadi menggantikan posisi imam yang rusak itu dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Relah tengah ke sujud. Kai demi gentut tengah sujud. Astagfirullah kai demi gentut lu. Dia pegah apa? Kan kerja pegah apa? Hendak sembahyang le pun telah pegah apa yang baik tanya. Ya mana? Jadi baik yo. Jadi hendak payah ida menyokap batin sembahyang hendak payah pegah penuh. Hendak payah pegah mana? Baik dia je pegah apa? Pun aman. Itu we gentut lu. Ai kanji tak ke menan ke yang tak pakai huruf jurus urung tak Bahasa isyarat. Oh, hendak payah bahasa isyarat yang baik pegah apa? Urung sembahyang. Urung hendak le sembahyang ke we gentut pun aman pegah apa? Kau betul sembahyang lu. Jadi baik pakai rumus, kagak pakai bahasa isyarat ikutnya. Jadi baik bangai tok tingkatnya itu. Baik kau yang kale urus sembahyang. Demi genta lu ke jaju ke bari hijau.
Uri liko bilang sama po, maju sempat buka-buka jeruk menang kena ke fikir lelam. Putar yo. Itu bikin tel tu kan, kau tahu kan, itu bikin tel. Nah ketika ikonyan bunuh tak tepu lagi katanya orang liko ikonyan kagak ada semayang ke? Itu yang posisi tak sujud. Tengah sujud yo. Tengah sujud no. Itu bikin tel tengah sujud. Nyai tanya hendak tak fikir cara kepan cara butuh pada depan ikonyan. Jadi benda program kena menan. Dia hana menan. Pakai ijit iliko ikonyan itu langsung Allahu Akbar. Bak surah pelai muda harakan kena langsung Allahu Akbar menan posisi kadang langkah WO kajut ya menan. Jadi hana gantau dengan imam dalam posisi yang selain dem menan. Solat gaib itu kita lakukan bagi jenazah yang tidak memungkinkan untuk kita hadir. Bente orang sama-sama orang hagu dia hino truk tajak mah hana dan ajak hino jur sembahyang gaib. Ya benar. Ubay kalau depuk kalengan. Jadi solat gaib itu karena tidak mungkin untuk mendatangi habis hotel untuk terjak. Atau telah terdepu. Boleh meninggal konya hotel meninggal hanya depu kerana jauh akses. Duduk dia konya meninggal baru dah depu. Ya. Nyoti ini ada kalanya memang kita dengarkan pengumuman di Melasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seorang dah meninggal. Kecuali kita uzur, tidak memungkinkan datang seperti orang pincang, orang buta yang tidak didapatinya orang yang membawanya, maka boleh. Adapun orang yang mungkin datang, maka dia tidak melakukan solat gaib, dia bisa hadir. Yang kedua tentang tata cara misalnya HP berdering ketika sedang prosesi solat. Terkadang suara deringnya pun besar. Dan deringnya kalau jauh dari imam, okeylah kurang mengganggu. Ini yang menjadi masalah kita berdiri di belakang imam dan imam memakai mikrofon. Ruangan tertutup. Suara deringnya pun berisi suara gonggongan anjing. Telepon kau, hung 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 hung, dengar dia orang di kampung. Apa jadinya? Maka tentu boleh melakukan ataupun mematikan HP, terlebih-lebih dia mempengaruhi atau mengganggu orang lain solat. Bagaimana caranya? Caranya ia jangan melakukannya melalui melakukan perbuatan 3 kali berturut-turut. Yang pertama caranya menyoh HP dalam kantong, menyoh HP dalam kantong, gerak, peduk jaro oleh tiga, gerak jaro peduk, press siat, tarik, press siat, buka kunci, press siat, mana? Baik langsung dah jelo jaro nyai ambil. Pio-pio berhenti. Yang menan. Sama lagi tanya sikat ego dengan sembahyang. Kita punya kain sorban. Kita biasa solat memakai sorban karena dia fadilahnya solat 2 rakaat memakai sorban itu fadilahnya melebihi 70 rakaat solat tidak bersorban. Walau di saat yang sama kalan suah, peci, lobe dianggap semakna dengan surban, tapi fadilah yang sempurna sebagaimana memakai surban sama. Tetap lebih fadilah memakai surban. Kebetulan kain redaknya di sini kita lupa, langsung solat. Separuh sedang solat teringat, dua aku pakai surban. Kita bisa melilit sorban ketika solat. Ya, dalam i'anatul talibin juz yang pertama boleh melilit sorban ketika solat. Atau terlupa siwak, biasanya kita begitu mau solat siwak. Kebetulan kita lupa, separuh sedang solat, kita teringat bahawa saya lupa bersiwak, boleh cabut siwak. Dia tebuk siwak. Tamat. Tak peduk baik kau. Boleh dah bergerak. Nyo ada mana bergerak. Nyo, baik mana? Ya. Nyo je. Karena wek-wek jeronyo hana batu semayang. Kecuali pergelangan besarnya.
Maka ada orang yang menggerak-gerakkan jemari telunjuk ketika tasyahud, walaupun itu kita tidak memilih pendapat itu. Jumhur Syafi'iyah memilih pendapat yang la yuharikuha, tidak menggerak-gerakkannya, li'annaha munasabah fi solat, karena itu lebih sesuai dengan hikmah pensyariatan solat. Karena solat diperintahkan khusyuk, sedangkan definisi khusyuk adalah hudurul qulub wa sukunul jawarih, hadir hati dalam solat dan tetap anggota. Sedang menggerak-gerakkan anggota itu dapat menghilangkan kekhusyukan. Maka orang yang lupa memakai sorban atau lupa bersiwak, dia bisa melakukannya jika dia tahu caranya. Maka siwak, sorban dapat kita kiaskan, kita analogikan mematikan HP ketika solat yang memang itu mudarat supaya tidak mengganggu prosesi solat. Maka sama seperti pakai turban, tika ego, tentu bisa dilakukan dan tidak batal solat jika tidak terjadi padanya 3 kali perbuatan berturut-turut. Silahkan cara. Yang sama lagi, sama seperti membaca Al-Quran sedang solat. Kita letakkan mushaf di depannya, kita baca surat panjang-panjang. Atau mungkin kita pegang mushafnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim innaka, boleh. Tentu jangan sampai melakukan 3 kali berturut-turut gerak anggota besar. Maka termasuk yang harus kita jaga, kita pelihara ketika solat. Perlu anda ingat, jangan pernah ketika anda sujud tarik ijakrung atau tarik ilu. Ketika anda nak sujud, tarik. Ini 2 kali. Seandainya ketika anda sujud anda tarik ijakrung, kemudian seiring dengan itu juga tergerak satu anggota lain, misalnya kepala, ulai manggo jarum dari 2 belah, itu batal solat. Maka harus perhatikan. Maka solat itu jangan bergerak. Sama juga dengan ketika sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Juga harus diperhatikan. Jadi harus diperhatikan. Jadi bagaimana tata cara mematikan HP? Yang penting penjelasannya, jangan melakukan gerak 3 kali berturut-turut. Caranya terserah. Jadi kita jelaskan tentang dalilnya. I'anatul talibin juz yang pertama sama seperti hukum bersiwak ketika lupa bersiwak sebelumnya, dan seperti memakai sorban di dalam solat ketika lupa sebelumnya. Sama. Fungsi dan faedahnya, hujahnya sama. Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Kucing adalah merupakan binatang yang akrab dengan kehidupan kita, termasuk dengan kehidupan para sahabat. Sampai-sampai sahabat Nabi Abdurrahman bin Sakhar memelihara 1000 ekor kucing, dan beliau dikuniahkan dengan Abu Hurairah, bapak kucing. Ini mengidentikan dan mengindikasikan bahwa kucing itu dekat dengan kehidupan kita. Maka dalam kitab Sabilal Muhtadin pada juz yang pertama dan dinakalkan dalam I'anatul Talibin juz yang pertama, bahwa sedikit bulu kucing pada uruf itu dimaafkan. Ya. Bi'o na boleh mi'ong pada uruf, munyo rame urang kun, munyo pandangan ahli fikih, pandangan urang malam, munyo dinan boleh mi'ong yang di. Jadi definisi sedikit itu sedikit pada uruf. Jadi tidak tertentu putih on, pudua on, pulih on, sedikit. Yang benar. Jadi munyo secara adat yang mantan tergolong dit, yang dimaafkan. Jadi kerana le dah boleh biong biu sagai. Umpama si on 2 on atau le on. Itu dimaafkan. Anda ubu. Kemudian ada penjelasan yang lain dalam kitab I'anatul Talibin, termasuk mulut kucing. Mulutnya kan basah, itu juga dimaafkan. Biongnya ke YJPI, ya lelet ke papa kalaji biasa. Kalija kamu mana, gaki macam sebagainya. Karena dia merupakan binatang yang akrab dalam kehidupan kita nyo, yang maafu dimaafkan. Karena tergolong kepada masyarakat ihtirat, sulit kita pelihara.
Dan hanatatu melom tanpa uranya demi memelihara ibadah dilarang memelihara binatang. Tidak ada. Jadi hanatatu melom baik fatwa ulama atau hadis yang mengatakan haram pelihara miong munyohai uruh haram pelihara miong munyohai jaga bule hanatatu mel. Pakan jum jamun Nabi mentang sahabat ke pelihara miong kon sabar. Muribe boh ke pelihara. Di Abu Hurairah dalam Hasyiah Syanwani Muhtasar Abi Jamrah bahkan beliau memasukkan ana miong di dalam baju gamis. Dia kejak masjid ke pasar ana miong dalam baju gamis. Sehingga bersuara di hadapan Nabi gede yang puan. Miong apa? Akhirnya Rasulullah mengkuniahkan beliau dengan Abu Hurairah bapak kucing. Seandainya memang cukup ekstrim kehidupan miong dalam mempengaruhi ibadah danyo, pasti Nabi memberi sikap tegas. Oh, kerana pelihara miong yang sempat nak boleh sekian tu hanyut. Tapi tidak demikian. Memang ia bulu binatang tersebut jika sudah copot dari tubuhnya dianggap bangkai dan tidak boleh terhamal terbawa bagainya. Tapi itu apabila tidak masyakkah ihtiram. Tak pelihara atau dalam jumlah banyak. Adapun masih dalam jumlah sedikit, dimaafkan. Wallahu a'lam. Boh mana? Kulit boh mana? Be atau dalam karena mungkin tapok atau dalam hana depeh luar hana bu. Yang menjadi masalah adalah karena keluarnya telur itu pasti dari duburnya dan dalam keadaan basah dan terlumur dengan kotorannya, maka hukumnya adalah mutanajis. Mutanajis bukan najis. Najis itu najis itu ija kenang najis gebuhnal mutanajis. Sehelai kain yang suci terkena kencing, maka statusnya mutanajis, artinya bisa disucikan. Maka boh mano buno karena itu bi dalam punggung mano itu bi buno hinan na mulabu hanatu. Karena dia baru dianggap najis atau mutanajis itu adalah ketika biwasitati rutbah, dengan perantaraan basah. Maka boh mana yang tayo wate tak mengpajuh jika dalam jumlah sedikit dan mudah memelihara tarah. Tak boleh kedai tak kuto macam sebagainya kita bawa pulang ke rumah ya kita cucikan dulu. Yang benar. Hana tu mesti dengan apa-apa mesti perlu rebet dia blokan limang boh. Mudah. Berbeda dengan jumlah telur dengan jumlah yang sangat banyak. Kamu bebo mana? Kasur toboh mana? Tiga pegawai itu memang nyan profesi. Punya pegawai kue, pegawai martabak macam yang sangat merepotkan atau menyulitkan jika harus kita cuci. Maka itu dimaafkan karena masyakkah tak pelihara. Sama seperti berwudu untuk memegang Quran. Jika itu satu orang mekai Quran dari bengah sampai tepi pandai kat tu semayang. Tibu muka-muka Quran kau yan. Dari bunga dari pagi melayani pasien konsumen yang bela Quran sampai sebut. Maka boleh jok bela you. Hana pakai. Adapun aturan la yamassuhu ilal mutahharun tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang suci berlaku pada normal, pada hukum kebiasaan. Pada suasana yang memang mudah untuk kita pelihara. Adapun urung puo awak motor punan awak ba motor puo Quran, maka itu tidak dipaksa untuk yang seperti demikian. Maka sama dengan halnya telur. Jadi kalau belum sampai kepada taraf sulit memelihara, maka mensucikan telur yang hukumnya mutanajis wajib sucikan. Leboh mano darah le. Namanya ka mongplu boh mano agak merepotkan. Tapi jika mungkin maka tidak boleh karena makanan itu harus benar-benar steril. Jadi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita belah telur tersebut akan terkena pecahan dari telur itu dengan kulit, yang kulit tersebut mutanajis, melabu no. Nah yang model waktu tapok bermana red saru-saru dalam kenaan sajanya tercok tapi nah itu mutanajis, itu kurang steril, kurang suci makanannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.